Hidup ini hanyalah sebuah catatan kecil, cerita pendek tentang sebuah realita yang di dalamnya hanya ada sebuah cerita kepahitan dari manisnya kehidupan. Kira-kira seperti itulah gambaran dari kehidupan seorang nenek yang memiliki sikap pantang menyerah ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Mami Naura. Di video kali ini Mami tertarik membahas dan menceritakan kisah hidup dari seorang nenek yang hidup sebatang kara di desa Kampung Baru, Nagari Pekanbaru, Kecamatan Kotopari Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nenek yang luar biasa ini akrab disapa oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Aye Anan. Aye Anan ini telah menempati rumahnya dan hidup seorang diri di rumah ini sekitar 23 tahun sejak suami beliau pergi meninggalkan beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Di WC berdinding plastik inilah beliau mengambil wudhu di saat malam, dan jika ingin membuang hajat, beliau tidak perlu lagi pergi ke sungai. Dan di lipan kecil yang beralaskan kayu inilah beliau sering beristirahat sejenak sekedar untuk melepas penat. Kisah hidup dari seorang nenek Anan ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Sebab di usianya yang tidak muda lagi, nenek Anan tetap selalu berusaha untuk dirinya sendiri. Walau hanya dengan mendapatkan upah Rp500 dari hasil sayur yang beliau jual, beliau tetap gigih dan tetap ingin berusaha. Dan di meja kecil inilah beliau meletakkan sedikit makanan yang beliau dapat dari hasil menjual sayur. Oh, jadi kau satali ya? Satali pintu kau? Iya, saya tadi. Ada ni sebab buat nama ni kok adu-adu istilah ada ni bersiapu di bang letak-letak. Oh, gitu. Kok campang buat ke desa bu ya dapet ya. Janganlah. Sehat-sehat tadi. Sehat-sehat. Nah, ikut sampai apa ya? Lalu ayek. Iya. Itu tempat lalu ayat naru. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok kan ada orang yang dermawan dak ya? Ada orang yang bapitih bisu para pejabat Solok Selatan atau orang-orang yang mampu lah bisa bantu balian ayek ko kasur ya. Nah, mudah-mudahan besok ada orang yang dermawan bisa di balian seperimbet ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan besok ana menonton video ayek ko. Di usianya yang sudah senja ini, Nenek Anan bermimpi akan bisa tidur di tempat tidur yang sedikit lebih layak dan bisa merasakan tidur di kasur yang sedikit lebih empuk, agar bisa sedikit melepas kepenatan beliau dan sekedar untuk menghilangkan sedikit dari rasa sakit pinggang yang selalu beliau rasakan setiap malam. Dari tatapan mata Nenek Anan yang sangat berkaca-kaca saat menceritakan kisah kehidupannya, saya merasakan begitu banyak kepedihan dan kesedihan yang dirasakan dan disimpan oleh Nenek Anan seorang diri. Nenek Anan yang tidak memiliki anak atau tepatnya tidak memiliki keturunan harus bertahan hidup setelah ditinggal suaminya seorang diri di rumah ini. Dan di dapur kecil inilah Nenek Anan sering memasak untuk melepas rasa lapar yang ada di dalam perut. Walau hanya dengan mengumpulkan sisa-sisa kayu yang Nenek Anan dapatkan dari kebun atau dari tetangga sekitar, Nenek Anan dengan begitu rapi dan lihainya menyusun beberapa potongan kayu agar bisa dipergunakan untuk kemudian hari.
Saya begitu tertegun dan kagum melihat kebersihan dan kerapian dari Ayek Anan ini. Walaupun dengan tubuh yang tidak sehat dan tidak sekuat dulu lagi, Nenek Anan tetap tidak membiarkan satu sampah pun untuk mengisi rumahnya. Ya, walaupun rumah yang ditempati oleh Nenek Anan saat ini bukanlah miliknya, namun Nenek Anan tetap dengan setulus hati merawat dan menjaga rumah ini. Dengan berlinang air mata, Nenek Anan menceritakan kisah demi kisah hidup yang dilaluinya. Tak jarang Nenek Anan merasa kesepian dan sedih melewati hari-hari yang dijalaninya sendiri. Hidup sebatang kara bukanlah mimpi dan bukanlah keinginan dari Nenek Anan, tapi inilah takdir dari kehidupan yang harus dijalani oleh Nenek Anan. Sudah beberapa hari saya tak melihat Nenek Anan berjalan kaki keluar untuk sekedar menyapa masyarakat. Dengan rasa khawatir, saya pun pergi berkunjung ke rumah beliau untuk memastikan apakah keadaan beliau baik-baik saja. Dan ternyata benar dugaan saya, Nenek Anan memang sedang dalam keadaan sakit dan tidak sanggup berjalan beberapa hari ini. Sejarah Ayek bapak kok bisa risiko. Bapak kok bisa risiko Ayek. Kan Ayek laki siku jangan siku berbunuh. Jadi laki itu lah mati. Lah mati laki itu nak ada anak lo. Nak ada anak seorang lo. Malaki lo je dalam bunga, orang dalam bunga. Lah mati lo itu. Malaki jangan dia kapu lah mati lo itu. Jadi lah mati go laki ni. jadi ketika suami kau tak ada keturunan. Nah. Emang apa namanya kok dengan anak suami yang dulu tuh. Nak dulu. Suami yang bertiga tuh nak punya anak. Nak dulu. Mama mati go laki Ayek nak lo magana incel je lah. Kan itu nama lampit anak tu kalau ada anak seorang tu bisa dia nak mengasuh kuat pula tu Dan Ayek mana? Yo aku tu aku musah dia mengasuh Ayek pula tu langkah kini tu seketik dah tentu indak kata lo Ayek sebagai jolai Nah rumah iko ya? rumahku Ayek ke mempang di siku Iko tanah Ayek? Ya di Ayek ke mempang di siku Ayek ko mengganggu mama siku jadi ko punya mama tanah mama tu tadi dagian di Pak Wali sagi ko dapat Wali nama ngagen nak dia ke rumah Ayek kepit kemari ke mempang boleh tapi ke Ayek Pak Wali ngaji aja dia nak japo kan dijagaan Pak Wali dah ada bagi yo tanah nak ada aku nak ada etek kan banyak mama siku pai mengadu ke mama etek tu walaupun mempang mama pai etek mengadu ke mama tu dan ke agi dan tanah mak dan kau dagang rumah lain lagi di wang kantor aku magedah katu de lo mak ke mama mengecek jadi lahi bagi tu tanah tu bagi ko selama duit Ayek Jadi tanah aku bagi sini duit. yo jadi pemilu Ayek dah boleh pulang dia kena punya pet Jadi kau yang punya tanah tu siapa? uang di ngepong Uang di Ngipung. Jadi tanahku memang punya orang tanah pribadi ya, bukan tanah pemerintah bukan. Tidak. Kita itu kok dapat buat menumpang sih. Awak mengaku mama mungkin. Dek Ayek dah lama tinggal di Siko, makanya dapat bedah rumah ya. Iya. Itu babuin rumah tu ya. Iya. Tapi ya. Dari program Wali Negara. Iya. Kok Pak Wali, kok kisah Pak Wali tu. Pak Wali pan. Nah, Ayek dah berapa tahun tinggal di Siko? Onde lah lama sejak hijau apa lepit, dia lah lama Ayek si kuma. Sejak hijau. Sejak Ayek umur berapa? Sejak hijau peri-peri lah sampai ke Balando lah sampai ke nikah Ayek si kuma. Ya umur berapa Ayek angkat tu? Saya ingat Ayek umur 7 balik Ayek di Siko. 6 balik lah. 6 balik tahun. Ya. 6 balik tahun. 6 balik umur. 6 balik tahun umur. Sejak mulai di Siko. Itu Orang tua Ayek orang mana? Nah, iya masih kok. Orang tua Ayek orang Siko. Ya. Tapi kami Bipuna, Bit. Bipuna maksudnya? Bipuna lebih mati dah. Ayek berapa orang tak beradik? Beradik bertiga. Dalam panjang seorang. Tak ada beranak tu. Dah bergampai lagi. Tak ada beranak tu. Nama beranak di apa, di kayu, di Solok. Jadi yang hidup gini? Yang hidup kini adik lah. Seorang tu? Ya. Seorang tu lagi yang di kayu jauh. Kayu jauh. Itulah Ayek dibantu tiap bulan untuk apa? Di pemerintah bantu Ayek. Pemerintah kan membagi Ayek makan je. Masuk lansia.
ayah dapat tunjangan lansia ke per bulan. Oh. Itulah ya ayah membeli barang beli apa. Yo itu mandi bagi mapit ko na dito tu ako paisa ka tampi ayah malu keluar kini legend. Nah, dulu aku Ada sekitar 20 tahun. lebih ya. Lebih ya. Berarti lebih dari 20 tahun ayah hidup di rumah kos orang. 23 tahun. 23 tahun ayah di rumah kos seorang diri ya. Yo. Seorang ya. Nah, itu beda. Nah, dulu beda. Tak ada bentuk kemana di dan dopit dak badana dak apa. Nah, Jadi ketika indah ada misalnya bantuan dari pemerintah, ketika tetangga ngejere, ya. tetangga Nda Linda mentun sambung ke nasi sambung. Aku ndak cege dan dua bapo dua calik dia ingat doh. Nah, itu lah. Yo tu bapo lepit la sudah lu apa no di dia. Tapi hebat ayah mah, bisa ayah tinggal di kos orang kan 25 tahun lebih ya semenjak suami ayah 30 yo lah kena 23 tahun ya. Yo. Nah, semenjak suami ayah meninggal, ayah si kos orang ya. Yo. Sebelum dapat pembantuan dari pemerintah ya mau sawa ya mengalih apa. Menyalang itu la mati laki pai ka sa bawang pet siang. Yang bawa di kawan-kawan kemana pai cupi tu teng ka santen bagi ke pasar buat deng ke palu rombongan pai ka sa bawang ngaji di ko cupa na. Jadi selama nenek ayah mereka tak siang tu lah ayah menggalih ke pasar lena, Yo. menggalih sayurnya bawa balik dulu dari orang. Yo. Bawa dulu dari uang enggak po bali sedek dulu baju bali kok nak habis. Kalau bawa balik biasanya ayah membeli sayur dari orang tu per kabeh itu berapa? 2.000. Ayah Awak menjual 2.000? Awak menjual 2.000. Yo. Awak beli berapa? Membeli 710. Oh, deh untung ada. Mana tu motor? Matui. Dia tu nama kampung na dupit. Beda. Tapi yang penting sahur dah ya. Yo, penting sahur. Sahur kalau pergi ke pasar kan ayah kawan dulu. Yo. Kini aku tak menggalih ayah lah. Kini laki ko pi deng kecek pipit asa ki ka saya puah aku pita. Aku kena ketik ko sebelah ko pita. Jadi ko pita. Sakit bano ko kala pagi dia dak telok badan dah. Asa murid kedua ada bali ube kapo tik tu taru ya. Ada makan ube tu lagi berhenti sonta. Asa dia tu ndak lai. Oi duit ayah jadilah rasono uang menolong pit. Jadilah rasono. Nak do mengupi awak di situ diam nak benda sana, nak benda sana bagana. Nak jadi buat pikiran ya ni tapi. Kalau orang di sekolah itu juga ya. Nah ini. Aku nak ada nak tu tu lampu ibu mati dari belakang. Sebalik lampu ni ibu. Ini lagi lampu mah. Oh ini lagi lampu kau. Ya. Lei tak bayar ya berulang. Nak mencari ayah kan ibu ini kau sekecek tu sekecek lah. Alah kadarnya ya. Ayo tu lampu lain. Terima kasih banyak-banyak Pita. Oh ini apa tadi ni kalau nyuntak ayah STA. Jadi cari kacangnya tak ya. Mudah-mudahan nak buah. Mudah-mudahan ayah mereka bisa tertolong ya lagi STA. Ame tu badan itu dia mudah-mudahan dia terceliat tu Pita dan no. Kalau tu kata cakap dah anak aja. Abah sombong tu awak anak no. Tapi kira ayah mencari ayah cuma Setelah puas berbincang-bincang, saya pun pamit undur diri kepada Nenek Anan untuk segera pulang ke rumah. Walaupun tidak bisa membantu banyak, mungkin dapat sedikit meringankan beban Nenek Anan. Semoga melalui video ini dapat menggerakkan hati orang baik dan hati orang dermawan yang ada di Solo Selatan agar mau berbagi sedikit rezeki yang didapatnya kepada Nenek Anan untuk membantu kehidupan Nenek Anan yang saat ini sudah lanjut usia. Saya sedih dan begitu terharu melihat senyuman Nenek Anan. Semoga Nenek Anan terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari di masa tuanya. Sekian dulu video dari Mami Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.